Ya, halo dan selamat datang di Aftersound Review. Kembali lagi ke acara mingguan yaitu Exclusive Question and Answer. Untuk teman-teman yang pertanyaannya pingin dijawab dengan eksklusif seperti ini, langsung aja klik link Saweria di deskripsi di bawah. Atau gini, kadang kan karena banyaknya pertanyaan di komen juga kesibukan gue di dunia aslinya, plus banyaknya review unit yang dikirimkan ke gue sibuk banget akhir-akhir ini, jadi belum tentu semua pertanyaan gue bisa jawab. Kalau mau pertanyaannya pasti gue jawab, silahkan klik link Saweria di deskripsi di bawah. Langsung aja di situ nanti akan gue jawab di video untuk next week. Langsung aja untuk pertanyaan pertama pada hari ini dari username Budi Naik Terang Bulan, bukan Budi Naik Bulan ya. Bang, tahun 2024 masih worthkah beli Full Performer 5? Kebetulan udah ada S12 Pro, Truth Ear Nova, pengen coba yang agak beda. Well, kalau misalnya kita ngomong secara worthiness Full Performer 5, buat gue sih masih worth aja harga 3 juta ini, karena belum ada yang literally menggantikan dia banget. Tapi secara price point dia agak nanggung, karena gini, sekarang udah ada Soundrhyme SR5 yang sama-sama well balanced, mungkin sedikit treble lebih lifted lagi dibandingkan Full Performer 5. Tapi level teknikal tuh udah mendekati gitu, dan sensasi hybridnya tuh dapat. Jadi kayak bedanya 1 juta tapi worthiness-nya itu mungkin sedikit berkurang. Dan lu udah punya S12 Pro yang buat gue secara resolusi lebih baik, walaupun lebih lebih V-shape, suaranya lebih berani suaranya, dan Truth Ear Nova yang buat gue suaranya agak bisa searah mungkin. Ya, Truth Ear Nova lebih maju lagi sih sebenarnya vokalnya. Full Performer lebih neutral, tapi at least kayak smooth-nya, lalu kemudian agak laid back-nya itu gue rasa nggak jauh beda, sensasinya a bit on the same thing. Nah, jadi gue rasa mendingan lu cobain yang secara teknikal dan sensasi itu mungkin sedikit berbeda. Cobain lah, kalau sekarang ini kata gue, cobain Tanzim Origin atau cobain SIMGOT EA1000. Gue rasa itu lebih bisa kasih sesuatu yang berbeda dibandingkan Truth Ear Nova ataupun S12 Pro. Tapi kalau misalnya lu udah terlanjur pernah nyoba dan suka, buat gue sih ya nggak ada salahnya, karena nggak ada IEM yang benar-benar bisa gantiin Full Performer 5 di harga sekitar 3 juta. Lalu dari satu Didi di hati. Salam bang, apakah The Audio Elixir masih relevan di tahun 2024? Sekarang pakai Moondrop Mei dan niat buat up tahun ini. Oke, ini pertanyaannya The Audio Elixir. Kalau misalnya lu lihat beberapa kali gue ini ya disarankan di komen-komen ini, The Audio Elixir masih menjadi salah satu pilihan gue kalau misalnya lu suka single dynamic driver yang suaranya bisa dibilang a bit warm tapi very natural, suaranya berbobot dan tetap megah luas suaranya. Gue bisa bilang yes, tetap worth it. Tapi masalahnya perlu dipertimbangkan bahwa level teknikal dari The Audio Elixir itu kalah dari single DD di sepantarannya seperti Tanzim Origin ataupun SIMGOT EA1000. Tapi memang SIMGOT EA1000 ataupun Origin itu lebih tipis suara. Jadi kalau lu nggak apa-apa dengan teknikalnya yang tidak terlalu tinggi di harganya, sebenarnya buat gue spesialnya si The Audio Elixir tetap bikin dia cukup worth di harganya. Karena ya emang it's very natural and bobot bodinya itu tetap bagus gitu. Cuman memang tidak terlalu detail saja, tidak terlalu teknikal, sorry. Lalu dari pengen punya ayang, Tanzim Keral lagi promo cuci gudang jadi 1,5 juta. Apa layak dibeli? Ayam under 2 juta yang pernah aku coba EM6L, kurang suka vokalnya. Oke, kalau gue pribadi tetap kurang worth it ya. Maksudnya kalau at least buat gue si EM6L sama si itu misalnya di Tanjung Kara dengan EM6L di harga yang sama, gue tetap lebih suka EM6L gitu secara overall technical detailnya dan termasuk vokalnya. I don't know, ini lagi pula vokal itu bisa, persepsi orang bisa berbeda-beda tergantung source, tergantung lagu yang didengar juga apa, kan gue nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya gue bilang buat gue tetap nggak worth, Tanjung Kara is one strange IM. Kalau lu pingin sesuatu yang lebih cocok buat vokal, at least yang gue bisa sarankan di budget sekitar 1,5 juta adalah Moondrop Aria 2. Kebanyakan orang yang nyoba, termasuk teman-teman gue ataupun yang komen-komen di channel ini, mereka suka sama Moondrop Aria 2, at least kalau kita ngomongin vokal. Lalu dari Sun, saran IEM under 1 juta dong, playlist EDM Dongko. Oh, dengan playlist EDM Dongko, tapi kadang dengerin lagu dari Tiara Andini dan Lyodra, sekalian di AC tapi under 500 aja. Kalau misalnya budget lu sekitar under 1 juta ini, gua rasa
agak berbeda masalah ketika kita ngomong electronic music itu kan biasanya suaranya agak V-shape, dimana kita nggak terlalu butuh vokal banget. Yang lu pingin di situ adalah sensasi clubbingnya itu. Satu dari bass, mau nggak mau deg 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 degnya gitu dari bass, dan satu lagi itu dari ya mau nggak mau treble dan juga sensasi detail itu bisa, karena kan electronic dance music ada sensasi elektronik effect-nya gitu yang bikin sensasi club. Nah, yang gue kepikiran paling di sini ya, paling bisa dicoba semacam CC Rhapsody, karena walaupun dia tidak specialized di vokalnya, at least vokal tetap berasa clear, tetap berasa jelas, dan bassnya itu anyway lu bisa secara punch-nya cukup good, ditambah lu bisa ngontrol via switch-nya. Jadi itu paling bassnya gede tapi vokal tetap clear. Cuman kalau misal lu masih ada budget, kan itu cuma 500.000 ya. Misalnya mau yang vokalan banget ya, mungkin bisa dicoba EPZ Q1 Pro ataupun Edison Heart Mirror Zero. Dia jadi kayak pelengkap buat vokalannya, satu lagi kayak buat EDM dan bisa macam-macam buat all-roundernya, tapi satu khusus buat vokalan. Barangkali lu mau dengerin Lyodra ataupun Tiara Andini, itu kan budgetnya jadi 1 jutaan lah anyway dua-duanya. Ditambah kalau misalnya di AC nih, gue jujur aja gak kekesan, karena di under 500.000 gue nggak tahu di AC apa yang cocok buat lagu yang EDM gitu. Yang gue pernah coba at least yang rada oke, yang bisa kasih sensasi impact punch, itu ya naik lagi di budget sekitar 800.000-an atau 700.000-an ya. Ada Shanling UA1S tapi mungkin treble-nya itu smooth, ataupun Akliam PD4 yang buat gue impact-nya bagus. Nah, masa Akliam PD4 itu udah discontinued dan sekarang Akliam PD4 Plus adanya dan gue belum coba. Kalau misalnya kita ngomong yang lain 500.000-an, kalau Moondrop Down Pro itu agak tipis masalahnya suaranya. Jadi gue nggak tahu apakah itu cocok walaupun detail. Jadi ya mungkin sedikit beberapa pertimbangan untuk masukan gue untuk beberapa tadi. Lalu dari Ryogi Lavoret, request review Razer Moray. I am tertarik sama desain dan comfortnya. Pengen denger pendapat tentang sound quality-nya. Oke, akan gue cobain kalau misalnya gue dapet atau misalnya gue coba ya. Tapi jujur aja sekarang ini request dan juga tumpukan IM gue masih banyak banget yang mesti di-review, jadi mungkin ini masih agak kelamaan lah. Lalu dari Tama, nanya lagi bang, ada tips buat jinakin sub bass CC Rhapsody? Soalnya bikin pusing, lebih suka mid bass. Oke, kalau misalnya kita ngomong menjinakkan bass yang kegedean ya, gue ada beberapa saran, yaitu carilah tips. Salah satu ya, carilah tips yang nggak terlalu ngesil gitu, salah satu caranya gitu. Atau at least lu nggak perlu dalam-dalam banget, lu coba tarikin dikit. Anyway, lu bisa fine tuning dengan bagaimana lu memakai IM tersendiri. Gue juga sering begitu kan. Anyway, salah satunya cobain yang size S. Cobain size S, seriously, karena itu bikin gue pribadi agak nggak ngesil. Lalu jadi ya bassnya berkurang dengan begitu saja. Jadi nggak perlu beli eartips lain. Tapi anyway, kalau mau coba eartips lain, ada semacam spin fit. Iya bener sih, spin fit bisa CP100. Tapi kadang-kadang itu kalau malah tambah masuk, tambah ngebass. Jadi basically back to your anatomy. Lalu kemudian ada spring tips dari si Moondrop. Itu juga bahannya agak tipis, tidak terlalu ngesil. Atau cobain Dunu SNS yang juga somehow seal-nya agak unik. Atau bisa cobain kalau ada, cuman ini budgetnya tinggi sih, ya si Pentacon Core Ear. Itu buat gue untuk kebanyakan IM, jadi bassnya mengecil tambah tight, cuman vocal to treble lebih clear lagi. Lalu dari si penanya Pena. Halo kok, coba dengerin Kokoniwa Naimono by Nogizaka 46 sama Boku no Dilema by Sakurazaka 46. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, tentu aja. Gue akan coba dulu. Oke, gue udah denger dua-dua lagunya, Boku no Dilema sama yang tadi apa ya, Naimono apa something. Nah, kalau buat gue ini agak sayang, terutama Boku no Dilema, karena musik backgroundnya tuh sebenarnya bagus loh. Itu rame, a lot of instruments, a lot of elements. Lalu dinamikanya mulai dari bait ke ref itu ada kayak berhenti bentar lalu deng gitu, terutama di Boku no Dilema ya. Yang di lagu satu lagi nggak serame Boku no Dilema. Gue suka ini. Tapi masalahnya entah apa yang terjadi sama rekamannya AKB ataupun 48 Family itu. Ini kan Nogizaka ya, salah satu 48 Family. Buat gue rekamannya selalu kurang bagus. Selalu terlalu mengutamakan vokal, tapi sementara background instrumentsnya itu walaupun biasanya beberapa bagus, beberapa bisa membawa kemegahan, tapi kayak di nomor 2 kan gitu. Kerasa banget rekamannya itu kurang bagus untuk instrumen-instrumennya ini, nggak terlalu detail, nggak terlalu megah, padahal semestinya bisa megah banget. Itu yang paling gue ngomong dari sini. Gue suka lagu yang Boku no Dilema karena dia
kompleksitinya berasa, dan tadi elemen-elemen lagunya banyak. Sayang aja di rekamannya itu loh, entah kenapa 14 Family buat gue rekaman instrumennya agak butek dan agak di nomor 2 kan, sayangnya itu aja. Lalu kemudian dari Godroms atau Godroms ini. Halo Bang, mau bertanya upgrade dari KKZ XHBB Kan, budget plus minus 2 jutaan atau plus minus 3 jutaan, atau ada saran lain di atas budget tersebut? Kalau buat gue pribadi, untungnya ini udah gue pernah review barangnya, dan buat gue ini exactly upgrade dari HBB Kan, mungkin di harga sekitar 3 jutaan yang bisa gue pikir adalah Chopin, atau sebenarnya tulisannya Chopin ya, si Binary Acoustics S GIS Audio Chopin, sebenarnya bacanya Chopin. Dan itu doang yang gue kebayang. Kalau misalnya di atas itu, karena gini, KKZ XBB kan kita ngomong secara tonality dan juga specialty-nya ya. Dia punya elevasi bass yang lumayan tinggi. Jadi dia elevasi bassnya tapi kayak very focused on some frequency, on the low frequency gitu. Jadi kalau bassnya lagi dapat tuh bisa gede banget. Tapi kalau lagunya nggak nyampe frekuensi itu, dia nggak terlalu bisa ngasih punch yang spesialnya itu. Dan dia ada kayak patahannya gitu. Lalu upper mid-nya naik. Jadi kayak bassnya bisa gepuk banget, tapi vokalnya nggak ketutupan. Itu spesialnya dari si KKZ HBB Kan. Vokal tetap maju, bisa a bit agresif, tapi bass nampol itu juga dapet. Nah, kalau misalnya dari situ punya kekhasan yang mirip, ya tadi si Binary Acoustics S GIS Audio Chopin, atau kalau mau naik lagi, yang benar-benar gue kebayang ya, cuman Moondrop Variations. Itu dua doang paling. Tapi Moondrop Variation harganya sekitar 7 jutaan. Jadi ya rogoh kocek lebih dalam lagi. Dari pengen colenak, halo Komik S12 Pro, EM6L, EA500LM, or your preference di budget under 2 juta. Playlistnya all-rounder untuk di pairing Vio KA17 Streamsco. Jujur aja gue belum nyobain Vio KA17. Tapi kebanyakan Vio yang gue coba dari kayak Vio KA13 gitu sama Vio KA berapa ya waktu itu ya. Itu overall cukup all-rounder, jadi gue ngerasa itu nggak terlalu susah banget untuk di pairing sama apapun. Nah, kalau misalnya di under 2 juta, yang buat gue pribadi masih favorite, yang buat gue bisa kebanyakan playlist gue bisa play di situ adalah SIMGOT EM6L. Tapi, anyway, kalau misalnya lu mau sesuatu yang lebih berani lagi, hentaknya lebih dapat tapi sedikit lebih pedas, cobain bisa EA500LM. Tapi kalau gue pribadi tetap EM6L ya. Dan kalau misalnya lu mau nabung sedikit lagi, mungkin ada salah satu IM yang kebanyakan orang gampang suka banget, yaitu di Soundrhyme SR5 di 2 juta lebih sedikit. Paling itu yang gue bisa saranin. Lalu dari mana duitnya? Halo Mike, Q11 atau X2 XP2 BAL lagi cari DAC portable built-in baterai under 2,5 juta. Kalau gue pribadi dari dua itu jelas banget sih XP2 BAL. Itu buat gue levelnya dan teknikalnya segala macam udah jelas di atas Q11. Q11 menang paling di portability sama suara yang a bit more smooth mungkin. Tapi XP2 BAL secara teknikal dan overall suara yang lebih netral, lebih bening, lebih bersih ya XP2 BAL definitely. Cuman kalau misalnya mau dipertimbangkan lagi, yang paling gue coba adalah iFi DAC Hip 3. Tapi iFi DAC Hip 3 itu sendiri suaranya a bit warm-ish, dan gue lupa kayak 2 juta ke atas, gue lupa actually harga berapa. Itu bisa dipertimbangkan karena harganya juga nggak jauh-jauh lah dari 2-3 jutaan. Tapi kalau secara beningnya dan segala macam overall performance, gue pribadi sih XP2 BAL udah bener lah, udah paling bener di harga segitu. Lalu dari Tengka, saran bang antara IBZ Q1 Pro sama 700 Sonus buat J-popan vokal cewek, dan sekalian sebutin plus minus dari kedua IM tersebut. Gue akan cepat aja. Q1 Pro ini masih ongoing reviewnya ya nanti. Kalau gue bilang Q1 Pro itu punya sensasi suara smoothness yang bikin suara cewek tuh lumayan euphoric, kayak ada something special about it. Tentang vokalnya itu bisa kayak lembut tapi smooth dan detail di saat yang bersamaan. Tapi dia itu kelemahannya, dia tidak terlalu energik, terutama di bagian bass ataupun treble-nya itu juga smooth dan nyantai, jadi nggak terlalu berasa impact-nya untuk beberapa lagu Jepang yang butuh impact itu. Sementara 700 Sonus buat gue lebih all-rounder dengan bass dan treble yang lebih bisa impact dan juga dapat bite-nya juga di area treble-nya. Tapi vokalnya tidak se-smooth Q1 Pro. Jadi tidak terlalu spesialis vokal, malah gue bisa bilang dia lebih all-rounder tuh si Sonus itu. Jadi balik ke kalian sendiri, apakah pengen vokalan doang? Kalau vokalan doang nggak terlalu peduli yang lain, buat gue sih PZ Q1 Pro. Tapi ya itu dia tidak terlalu energinya itu loh, energinya dia nggak terlalu ngasih impact ataupun attack yang bagus, nggak terlalu energik lah kasarnya begitu.
Tapi kalau si Seven Sonus, dia bisa ngasih impact yang bagus itu. Tapi secara vokal, dia B aja, nggak sampai spesial-spesial gimana. Cuman dia well balanced, definitely well balanced, cuman nggak terlalu spesial gitu aja. Jadi kembali ke apa yang lu butuhin sebenarnya. Lalu dari jawabnya ada di atas langit. Oh, itu di ujung langit ya. Jawabnya ada di atas langit. Halo kok, suka banget sama modelnya EPZ Q1 Pro. Kira-kira masuk nggak ya buat pop punk? Sama Super X5 gimana? Apa mending nambah budget dikit ke UA1S? Oke, kalau gua ngomong lo EPZ Q1 Pro apakah cocok buat pop punk? I don't know. Karena kalau misalnya kita ngomong dia tuh lebih specialized vocal yang very clean and clear, tapi juga ada smoothness-nya gitu dari EPZ Q1 Pro. Tapi dia tidak terlalu energik sayangnya. Jadi gue nggak tahu apakah pop punk itu kalau misal lu ngerasa butuh energi, gue rasa nggak terlalu cocok di EPZ Q1 Pro. Ada beberapa pilihan lainnya, sebutlah kayak TRN Conch atau sebutlah CC Rhapsody. Itu vokalnya aja yang spesial di EPZ Q1 Pro. Tapi energinya itu buat pop punk gue rasa kurang. Kalau misalnya sama Super X5 ya dia ada sensasi bass yang tebel. Gua rasa bikin suara treble-nya bisa agak tumpul kalau dipaduin sama Super X5. Dan UA1S juga mungkin bisa bikin sensasi tumpul, karena dia kan dua-dua itu tipenya suara nyantai dan agak tebel. Kalau gue pribadi sih, misal digabungkan sama EPZ Q1 Pro, gue pengen yang lebih open lagi, lebih detail lagi, gue bakal pakein kabel balance, lalu gue colokin ke Moondrop Down Pro, paling itu yang gue bisa pikir, atau Akliam PD4 lah, at least yang bisa bikin lebih energik lagi suaranya. Lalu pertanyaan terakhir pada hari ini, yaitu dari username AF. Menurut Bang Mike, apakah dua lagu ini recording and masteringnya bagus? Jadi, gue akan cobain dulu. Oke, gue udah denger dua-dua lagunya. Yang Die the Sky, I love it. Gue masukin itu ke playlist gue mungkin nanti. It's really good. Itu kan satu Hoshi no Koe, satu lagi Die the Sky. Kalau buat gue pribadi, dua-duanya lumayan lah untuk lagu. Cuman, yang lebih menonjol masalah yang Die the Sky. Yang Hoshi no Koe nggak terlalu buat gue. Karena pertamanya itu lumayan bagus. Karena mulai, dia kan ada musik masuk satu, lalu vokal masuk. Lalu mulai ada piano, lalu ada string gitu kayak satu-satu, di situ bagus. Tapi ketika di ref sama agak nyampur gitu, imagingnya nggak terlalu 3D, langsung cuman kayak dua dimensi kayak vocal plus ada sedikit belakang lagunya instrumennya gitu doang, nggak terlalu kepisah-pisah. Nah, yang Die the Sky itu dia bassnya lebih dalam, lebih bulat gitu imagingnya. Lalu pas ref ketika ada vokal nyanyi itu bisa ada kayak detail-detail kayak ada gitar listrik tedet kanan kiri gitu, lebih ngitarin kepala gue. Jadi ya simply to say Die the Sky definitely better, at least di gear gue. Dan buat gue detailnya juga lebih dapat, dimensi 3D-nya lebih dapat. Yang Hoshi no Koe lebih kayak 2D somehow si rekamannya itu, lebih di terutama di refrain-nya itu loh. Refrain-nya yang satu tambah rame, yang satu malah agak nyampur yang Hoshi no Koe. Terlepas suka apa nggak suaranya ya. Jadi Die the Sky definitely good. Cuman mungkin kalau misalnya dibilang black background, nggak black background amat. Cuman dia rekamannya bagus, kayak misah-misahnya itu udah dapet, dan fokus vokalnya dapet. Yang Hoshi no Koe ya oke lah, nggak sampai jelek-jelek banget, cuman ya kalah sama Die the Sky. Cuman ini yang gue bilang, kalau misalnya tadi lu yang nyaranin cobain lagunya Nogisaka 48, coba dengerin yang Die the Sky 2023 ini. Tadi apa ada Idolmaster ya? Ya, Idolmaster Die the Sky 2023 version. Itulah yang gue maksud untuk lagu yang Boku no Dilema itu. Ini lagunya rame, instrumennya tuh ketika refrain itu juga kayak maju, juga kayak mengitari penyanyinya, nggak cuman diem di belakang, vokal di depan gitu. Jadinya ini jauh lebih rame, jauh lebih asik, padahal sama-sama girl group kan ya, kasarnya Idolmaster walaupun ini anime gitu. Cuman this is definitely good lah. Jadi itu saja sudah mengakhiri untuk question and answer pada hari ini. Jadi gitu aja. See you next week di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Bye-bye.